Baik, selamat sore Ibu, selamat datang. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Tura sebagai dokter yang berjaga di klinik ini bersama perawat saya, yaitu Ibu Susanti. Baik Ibu, jadi izinkan saya untuk meminta beberapa informasi dari Ibu. Sebelumnya Ibu atas nama siapa? Ibu Agung, Ibu Agung, umurnya berapa Ibu? 20 tahun, 30 tahun, alamatnya Kepanjang Bujang. di Banjarmasin. Pekerjaannya sebagai apa Ibu? Saya sebagai ibu rumah tangga. Sebagai ibu rumah tangga. Baik Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya merasa sakit di bagian pinggang. Merasa sakit pada bagian pinggang. Eh, rasanya bagaimana ya Ras? Sakitnya Mungkin sakit dari pinggang ringan. seperti sakit pinggang gitu. Kalau boleh tahu apakah ibu sedang hamil? Gitu. Oh ya, Ibu sedang hamil. Umurnya sudah berapa minggu nih? 8 bulan. Sudah 8 bulan ya. Lalu apakah ini merupakan kehamilan pertama apakah atau ibu pernah Ini yang pertama. kehamilan sebelumnya? Oh, kehamilan pertama ya. Baik, berarti sebelumnya juga tidak pernah mengalami riwayat ada keguguran dan lain-lain, Bu ya. Baik Ibu, jadi demikian anamnesis yang saya lakukan. Untuk berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan Leopold, di mana akan ada beberapa pemeriksaan dengan melakukan beberapa penekanan pada bagian ini. Jadi sebelumnya saya mohon izin agar Ibu membuka celananya untuk melakukan pemeriksaan, ya. Di mana nanti untuk kerahasiaan pemeriksaannya akan terjaga antara Ibu, saya dengan perawat saya, di mana di sini sebagai saksinya Ibu perawat kita. Baik Ibu, apakah Ibu bersedia sebelumnya? Oh ya, saya. Bersedia. Baik, Ibu bisa membuka celananya nih sembari saya melakukan tindakan asal. Baik Ibu, silakan tidur ya. Sebelumnya kakinya bisa diangkat ya Bu, ya, bisa relax dan tenang. Belajar ya Bu. Ya. Sebelumnya saya bisa menutup bagian bawah Ibu dengan kain ya Bu ya. Baik Ibu, jadi sebelumnya saya akan melakukan pemeriksaan dari bagian bawah ibunya. Jadi untuk pemeriksaan akan ada beberapa pemeriksaan, yaitu pemeriksaan level 1, 2, 3, dan 4 ibunya. Jadi untuk yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan Leopold 1. Oh ya. Baik Ibu, jadi untuk pemeriksaan Leopold 1 ini saya akan melakukan penekanan dari bagian samping lalu ke bagian fundus superior ini. Ini. Jadi di sini saya akan merasakan bagian atas pada bagian ini. Baik Ibu, jadi pada pemeriksaan ini saya mendapatkan merasakan yaitu adanya sesuatu yang bulat namun tidak beraturan. Jadi di sini saya mendapatkan yaitu kesan panggul. Lalu saya akan lanjutkan dengan pengukuran dari janin. Oh ya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan meteran. Jadi untuk meterannya akan saya ukur di mana untuk bagian sentimeternya yaitu terbaliknya Bu ya. Untuk agar pemeriksaannya lebih maksimal. Jadi saya ukur dari bagian fundus superior hingga sintesis penis. Baik Bu, pemeriksaannya sudah dilakukan. Jadi untuk hasil dari pemeriksaannya ini didapatkan hasil yaitu janinnya yaitu sejumlah 31 cm ya Bu ya. Baik, bisa saya lanjutkan dengan pemeriksaan berikutnya ya Bu ya, yaitu pemeriksaan Leopold 2. Jadi pada pemeriksaan Leopold 2 ini saya akan menilai dari bagian samping dari belakang. Jadi saya akan memeriksa secara bergantian. Pertama dari bagian kiri Ibu, di mana saya akan menahan dengan salah satu tangan saya, di mana memeriksa pada bagian kiri seperti ini. Dan begitu juga pada sebaliknya. Baik Ibu, jadi pemeriksaan sudah saya lakukan. Jadi pada bagian kiri Ibu, setelah saya melakukan pemeriksaan didapatkan hasil yaitu berupa tonjolan kecil di mana hal tersebut merupakan kesannya yaitu ekstremitas itu bagian tangan dan kaki.
Sedangkan pada bagian kanan ibu saya merasakan yaitu ada sesuatu yang datar dan seperti papan dan keras. Jadi saya bisa simpulkan yaitu kesannya yaitu punggung. Lalu karena pada bagian kanan saya akan melakukan pemeriksaan berikutnya yaitu denyut jantung janin. Baik Ibu, jadi di sini saya sudah menyiapkan alat yaitu Doppler bersama jelinya. Jadi saya akan menempelkan jeli terlebih dahulu pada alatnya. Lalu saya akan menempelkan pada bagian kanan ibu karena pada di sini digambarkan ke samping ini. Ibu. Baik Ibu. Baik Ibu, jadi berdasarkan pemeriksaan denyut jantung janin yang sudah saya lakukan, didapatkan hasil yaitu denyut jantung janinnya sejumlah 190 kali per menit. Jadi hal tersebut termasuk normalnya bunyi. Baik Ibu, bisa saya lanjutkan dengan pemeriksaan ketiga yaitu pemeriksaan Leopold 3. Jadi di sini saya akan meletakkan kedua tangan saya pada bagian atas dan pada bagian bawah dari Ibu. Jadi di sini tujuan saya yaitu merasakan pada bagian bawah Ibu dan menggoyangkannya. Apakah bisa digoyangkan atau tidak? Si Ibu. Ibu sudah saya lakukan. Jadi pada pemeriksaan level 3 pada bagian bawah didapatkan hasil yang saya rasakan yaitu bulat dan melenting sehingga didapatkan kesan yaitu merupakan kepala, dimana pada saat melakukan penggoyangan dapat digoyangkan sehingga dari pemeriksaan yang sudah dilakukan yaitu janin belum memasuki pintu atas panggul. Baik Ibu, untuk pemeriksaan terakhir yaitu saya akan melakukan pemeriksaan Leopold 4. Jadi di sini saya akan membalik arah saya ke arah dengan Ibu, dan untuk kakinya Ibu bisa diluruskan ya. Baik Ibu, jadi saya akan melakukan penekanan dari luar ke dalam. Baik. Untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan perlimaan, di mana di sini saya akan mengukur dengan 5 jari saya pada jarak dari sipisis pubis. Apakah terdapat jarak antara janin dengan sipisis pubis? Baik Ibu, sudah saya lakukan. Jadi pada pemeriksaan Leopold 4 didapatkan hasil yaitu pada tadi untuk janin sendiri belum menyentuh pintu atas panggul juga, jadi termasuk konvergen, dan pada pemeriksaan perlimaan didapatkan hasil yaitu 5/5 ya. Jadi Ibu, demikian untuk pemeriksaan Leopold yang sudah saya lakukan. Ibu bisa kembali ke tempat duduk. Tempat saya akan melakukan cuci tangan ya. Permisi ya Ibu, saya akan membuka kembali untuk kainnya. Jadi Ibu dipersilakan kembali nih. Ibu, jadi dengan saya untuk menginterpretasi hasil pemeriksaan tadi untuk letak janin Ibu yaitu termasuk normal, di mana tadi didapatkan hasil yaitu pada bagian fundus siteri yaitu kesan panggul, di mana pada bagian kanan dari janin Ibu yaitu kesannya punggung, pada bagian kiri yaitu kesannya bagian ekstremitas atau kaki dan tangan. Lalu untuk pada bagian bawahnya yaitu didapatkan hasil yaitu didapatkan kesan yaitu kepala. Jadi tersebut termasuk normal nih, dimana untuk ukuran janin Ibu juga yaitu 31 cm juga termasuk normal. Untuk umur janin yaitu sebanyak 8 bulan, dan pada pemeriksaan denyut jantung janin didapatkan hasil itu 160 kali per menit. Jadi hal tersebut juga termasuk normal nih Ibu ya. Jadi untuk seluruh pemeriksaan yaitu normal, dan untuk selanjutnya Ibu dimohonkan untuk tidak terlalu banyak
tidak terlalu banyak beraktivitas, bisa istirahat dengan cukup, lalu makan makanan yang bergizi sehingga dapat memenuhi nutrisi dari janin ibu, banyak minum air. Jadi demikian ya Ibu ya. Baik Ibu, jadi demikian untuk pemeriksaan yang saya lakukan. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ada. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan pemeriksaan.